warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Jakarta, Bu ya. Usia saya 27 tahun dan saya sudah menikah. Saya belum mempunyai anak. Saya mempunyai seorang suami yang biseksual, Bu ya. Saya ingin suami ingin sembuh dan menjadi lelaki normal. Suami saya sudah berusaha mengontrol dirinya untuk tidak mengikuti hasrat nafsunya bersama lelaki. Dia juga rajin ibadah dan membaca Al-Quran. Saya dan suami jarak jauh karena pekerjaan suami yang belum bisa mengajak saya ke sana. 2 bulan sekali selama 20 hari suami cuti pulang. Namun suami saya masih bermain aplikasi pencarian pertemanan khusus LGBT dan chat dengan banyak lelaki. Dia beralasan hanya mencari teman ngobrol saja. Apa yang harus saya lakukan, Bu ya? Terkadang saya tidak tahan dengannya, mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, kami himbau kepada siapapun yang punya kelainan ya, termasuk suami tadi barangkali mendengar suara kami ini. Pertama harus kita tingkatkan rasa takut kepada Allah, bahasanya laki dengan laki adalah dosa besar, perempuan dengan perempuan juga dosa besar yang naudzubillah. Nah, ini yang harus disadari, benar-benar disadari. Kemudian untuk memudahkan kita menjauh dari hal yang demikian, bagi yang sudah punya kelainan, hendaknya jangan mendekati dan komunikasi dengan orang yang seperti itu. Apalagi berkomunikasi dengan media-media seperti itu, mungkin malah ditontonkan hal-hal yang menggugah kembali yang semula dia sudah ingin meninggalkannya. Maka termasuk tanda tobat yang sesungguhnya adalah meninggalkan yang demikian itu. Dan bisa jadi ini yang menjadi masalah adalah yang dikhawatirkan suami adalah pernah hidup atau punya latar belakang hidup bersama satu komunitas yang menganggap itu adalah bukan sebuah dosa. Bahkan itu ada di lembaga atau di sebuah tempat menganggap laki dengan laki sebagai sesuatu yang biasa, naudzubillah. Maka itu bahaya sekali. Sehingga dia betul sama istri juga syahwat dia, tapi sama laki-laki juga syahwat, naudzubillah. Sementara sudah punya istri yang halal, sehingga dia masih mau dengan laki-laki, naudzubillah. Itu ada yang demikian itu. Bahkan ada yang datang kepada kami banyak yang mengakui justru yang seperti ini. Ada yang mengaku seperti itu, bahasanya dia laki-laki dengan istrinya biasa dia hubungan, akan tapi dengan laki-laki juga dia juga jalan, naudzubillah. Bahkan juga kita menemukan seorang perempuan juga sama, maka mumpung ingat dia sudah punya suami dan punya anak, bahkan rupanya dia punya pembantu yang spesial, tidak ada yang tahu kecuali setelah sang ibu itu sendiri merasa menyesal. Karena apa? Dia ingin berhubungan dengan suaminya, dia harus muqaddimah dengan pembantunya dulu yang sama-sama perempuan, naudzubillah. Sehingga kalau dengan suaminya langsung dia tidak akan bisa melakukannya katanya. Nah, ini kan naudzubillah ya, karena permasalahannya satu, wahai hamba Allah, rasa takutnya kepada Allah itu hilang. Jangan berkata saya nggak bisa nahan. Yang bisa nahan itu adalah rasa takut kepada Allah. Contoh saja, Anda seorang laki-laki seperti saya, laki-laki. Kemudian di depan kita ada wanita cantik. Kira-kira secara syahwat terganggu, tergoda atau tidak? Tergoda. Mau enggak kalau melakukan? Kalau seandainya halal pasti mau. Apakah mentang-mentang kita melihat perempuan cantik lalu syahwat saya melakukannya? Kan tidak. Lalu apa yang menjadikan kita tidak melakukannya? Ya rasa takut kepada Allah. Jadi sama. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang syahwat dengan laki-laki terus alasannya tidak bisa menahan, sebetulnya beratnya menahan sama laki-laki yang syahwat dengan perempuan di saat dia harus menahan dengan perempuan, sama. Permasalahannya adalah rasa takut kepada Allah itu tidak ada. Kemudian bagi suami tersebut, kalau seandainya dia semakin menjaga dengan laki-laki, tidak mau dengan laki-laki, maka dengan istrinya pun akan semangat, syahwatnya akan tumbuh kembali dan normal. Kalau sudah ditutup pintu haram, pintu halal akan terasa indah. Cuman permasalahannya dia masih ngintip-ngintip di sana, komunikasi, alasannya kawan berbicara. Itu nggak benar, fasik itu, sudah tidak dibenarkan laki-laki semacam itu. Tapi Anda jangan serta-merta minta cerai, biarpun Anda boleh minta, karena laki-laki sudah seperti itu. Itu bahaya sekali karena sifat yang nggak takut kepada Allah. Nah, ini adalah nasihat untuk semuanya yang punya penyakit, punya kelainan yang serupa. Di sisi lain untuk Anda yang bertanya, wahai wanita yang solehah, termasuk pemicu juga Anda bisa punya andil kesalahan adalah jauhnya dengan Anda. Itu yang menjadikan kalau dia sama perempuan mungkin langsung mengaku itu zina dan punya masalah berat dan sebagainya. Sehingga yang gampang adalah dengan laki-laki menurut dia. Tidak banyak fitnah. Nah, ini adalah berarti Anda juga ikut andil dalam hal ini. Kenapa jauh-jauh bertemu 20 hari sekali? 2 bulan nanti punya waktu 20 hari juga. 2 bulan berpisah. Ya, ini perpisahan ini juga dalam tempo 2 bulan itu bisa jadi
urusannya dengan laki-laki lebih mudah bagi mereka karena mungkin sama-sama punya kawan yang tidak ada risiko hamil, tidak ada di menurutnya jika tidak takut kepada Allah. Artinya dibenahi. Tapi bisa jadi kalau sudah takut kepada Allah, biarpun bertemu 2 bulan sekali juga nggak ada masalah asalkan takut kepada Allah. Itu saja intinya. Bagaimana Anda yang harus Anda lakukan, Anda ingatkan beliau. Anda ingatkan beliau dan hendaknya menjauhi hal-hal semacam itu agar semangat syahwatnya kepada Anda semakin meningkat. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan yang haram, itu halal akan dibuka seperti ini. Tidak beda dengan urusan makan dan sebagainya. Ketahuilah waktu Anda dalam keadaan ada makanan menu-menu yang lain, menu yang bukan selera Anda tidak akan tertarik, kan begitu. Ditawari pun nggak mau, aku suka yang ini. Misalnya yang nggak biasa makan nasi pecel, sukanya hanya sate saja. Di saat ada sate memang pecel nggak akan disentuh, kan begitu. Tapi di saat tidak ada sate, lapar datang apa saja dimakan. Begitu juga kisah kelainan itu adalah seperti itu. Seorang perempuan dengan laki-laki masih jangkanya lama. Teman perempuan merusaknya lebih mudah, kita sama-sama perempuan nggak ada masalah. Terjadilah. Laki-laki pun demikian dirusak. Ya begitu. Jadi sebetulnya seperti halnya di saat dia mau dirusak itu adalah dengan cara dipaksa. Semula-mula orang LGBT dan homo itu, orang lesbi dan homo itu tidak serta-merta menikmati dengan pasangannya sejenis, enggak. Mungkin merasa pertama risih dan sebagainya, akan terbiasa. Sebetulnya di saat ingin mengembalikan juga sama serupa kasusnya. Mula-mula dengan pasangan istrinya yang sah adalah kurang semangat, akan tapi terus dan terus menghindar dari yang haram, maka semakin hari juga akan semangat muncul. Seperti itu kasusnya kalau dibalik. Seperti halnya di saat ingin kelainan menjadi kelainan dengan proses, maka kembali juga dengan proses. Kembali lagi saya sampaikan, takut kepada Allah itulah kuncinya. Abun Anda ingatkan dan ingatkan, setelah diingatkan tidak mau, ya Anda bisa memilih karena itu suatu kekotoran. Hal yang tidak baik yang demikian itu. Bukan, jangan dianggap sepele. Kalau sudah benar-benar adalah dosa besar itu. Sampai ulama menceritakan tentang hukumannya itu ada tiga macam. Pertama, hukumannya adalah hukuman seperti orang zina. Yang kedua, hukumannya adalah hukuman dibunuh langsung. Yang ketiga adalah hukumannya dilemparkan dari puncak, dari tempat yang tinggi. Seperti itu. Hati-hati insya Allah. Semoga Allah menjaga semuanya. Dan kami himbau kepada siapapun yang diuji oleh Allah dengan kelainan homoseks atau lesbi, maka kami mencintai Anda, dengar suara kami, dan ayo berubah. Anda normal, Anda punya anak keturunan, dan keturunan Anda pun nanti tidak akan punya kelainan, normal, punya anak, ya, keluarga yang bagus, terhormat, insya Allah, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah alam bisawab. Baik, dan kuncinya mungkin tadi Bu ya, yaitu berkumpul bersama. Berkumpul gitu, itu termasuk, ya, membantu sekali untuk itu. Apalagi tadi belum punya anak, jadi mungkin lebih mudah untuk ikut suami gitu ya. Ya. Betul. Baik, Ya. subhanallah. Bahkan ibaratnya biarpun nyewa kamar sekecil apapun, kalau bersama itu indah. Indah ya, baik, subhanallah. Terima kasih Bu.